Kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang menimbulkan sejumlah sentimen negatif publik. Saya akan mengajak Anda melihat terlebih dahulu sedikit kilas balik pemberlakuan pajak di Indonesia sebelum akhirnya akan berada pada angka 12%. Kita akan lihat datanya bersama. Kenaikan PPN ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1950, hanya saja pada saat itu memang masih cukup beragam pada sejumlah kategori. Baru kemudian pada tahun 1983 kemudian disamaratakan menjadi PPN 10%. Dan ini kemudian menjadi kebijakan yang cukup panjang hingga diperlakukan di 2022. Padahal kita lihat pada medio 83 hingga 2022, sejumlah gejolak juga sempat terjadi di Indonesia. Mulai dari krisis ekonomi 98, pergantian sejumlah presiden hingga COVID-19 pada medio sekitar 2020. Artinya kurang lebih ada 39 tahun penerapan PPN 10% diberlakukan di Indonesia. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 11%, ini kurang lebih pada bulan April 2022. Dan jika memang nanti pada 1 Januari akan naik menjadi 12%, maka PPN 11% menjadi penerapan pajak dengan umur yang cukup pendek, yakni hanya sekitar 1 tahun 8 bulan. Ini pun kemudian ketika PPN 12% akan diberlakukan pada 1 Januari mendatang. Yang menarik, dari sejumlah dinamika yang terjadi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan kenaikan PPN disebut salah satunya untuk ketahanan pangan, serta melancarkan program makan bergizi gratis. Kita akan lihat slide berikutnya, kami akan tunjukkan kemudian objek apa saja yang terkena PPN 12%, paling tidak ini yang kami rangkumkan. Ada beberapa sebetulnya, cuman kita bisa lihat ada bersama kebutuhan sandang premium, kebutuhan pokok premium, jasa pelayanan premium. Premium menjadi garis bawah, kemudian kita akan lihat berikutnya. Alat elektronik, barang otomotif, tiket konser, makan siap saji, hingga layanan streaming. Nah, yang menarik sebetulnya meski disebutkan tidak akan langsung berdampak, tapi alat elektronik ini rasanya cukup banyak dikonsumsi kelas rumah tangga. Kemudian otomotif ini juga sangat diperlukan bagi kemudian para pekerja urban, di mana kemudian kota-kota besar memang belum semuanya masif menggunakan kendaraan berbasis transportasi massal. Sehingga memang mau tidak mau dari sejumlah barang-barang yang ada pun kemudian layanan streaming ini yang kemudian banyak diakses oleh kelas menengah di kota urban, sehingga mau tidak mau memang akan cukup berdampak. Kita akan lihat slide berikutnya. Kemudian objek bebas PPN 12% ini kemudian disebut ada beberapa, seperti minyak goreng curah dari pemerintah yang bermerek Minyak Kita, kemudian ada tepung terigu, gula pasir, dan sejumlah komoditas lain yang kemudian disebut tidak termasuk dalam barang mewah.